Administrasi basis data. Lebih luasnya, mungkin pernah mendengar kata istilah administrasi basis data atau istilah kata tersebut mungkin saja sering kita dengar di dalam dunia perkuliahan atau mungkin dari teman-teman kita sekalian. Namun, pada dasarnya istilah ini seringkali kita dengar di dalam dunia perkuliahan dan administrasi basis data ini juga merupakan salah satu mata kuliah yang ada baik dari jurusan teknik informatika, sistem informasi dan jurusan lainnya yang juga mengkaji mengenai basis data. Istilah ini terdiri dari 3 buah kata dasar, yaitu administrasi, basis, dan data. Administrasi merupakan suatu data yang akan disimpan ke dalam sebuah sistem di mana data tersebut disimpan secara sistematik atau tersusun rapi. Data yang disimpan secara administrasi atau tersusun disebut dengan basis. Nah, sedangkan data merupakan suatu fakta yang mengenai suatu hal atau suatu informasi yang bisa terdiri dari tabel, grafik, dan lainnya yang akan diolah menjadi sebuah kumpulan informasi. Dari ketiga kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa administrasi basis data merupakan suatu kumpulan data yang bersifat fakta mengenai suatu hal yang disimpan secara sistematik atau tersusun ke dalam sebuah sistem guna mendapatkan suatu informasi mengenai suatu hal yang berkenan dalam ruang lingkup tertentu. Nah, orang yang mengelola basis data di perusahaan disebut administrator basis data atau database administrator. Nah, kegiatan-kegiatan administrator basis data yang pertama, pasang atau install software. Yang kedua, melepas software basis data. Yang ketiga, menciptakan basis data. Dan yang keempat, menduplikat basis data. Yang kelima, menghapus basis data. Tadi saya sudah menjelaskan 10 kegiatan administrator. Saya akan membuat kegiatan yang yaitu menciptakan basis data atau menciptakan database. Terlebih dahulu, saya menggunakan software MySQL Workbench. Di sini saya sudah membuat database ataupun database 8 tabel ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuatnya ataupun langkah-langkahnya ya. Yang pertama, aktifkan exam, lalu klik Apache MySQL hingga muncullah tulisan stop ya. Berarti ini sudah aktif. Dan yang kedua, kita buka MySQL Workbench. Nah, di sini saya akan membuat nama toko yaitu DB toko ya, yang dimana DB toko itu terdapat 8 tabel. Yang pertama tabel barang, yang kedua tabel pegawai, yang ketiga tabel pemasok, yang keempat tabel user, yang kelima tabel beli, yang keenam tabel beli detail, yang ketujuh tabel jual, dan yang kedelapan tabel jual detail. Nah, langsung saja kita masuk. Di sini saya sudah membuat ya. Yang pertama tadi dan di sini saya sudah membuat 8 tabel ya. Yang pertama di mana tadi saya membuat nama toko DB yaitu DB toko. Yang pertama tabel barang. Nah, kita akan membuat tabel barang ya. Yang dimana itu ada KD barang, data tipenya
char 5, nama varchar 25, harga desimal 10,2, stok in, satuan varchar 6, gambar varchar 100, dan KD pemasok char 5, tabel jual detail dan ID jual detail in, tabel beli detail dan tabel dan ID beli detail. Dan yang kedua itu ada tabel pegawai. Langsung saja, yang dimana itu ada NIK, char, data tipenya ada char dan 5, nama, data tipenya varchar 25, tempat lahir varchar 30, alamat data tipenya varchar 50, email begitu juga data tipenya varchar 30, tabel jual dan ID jual in, data tipenya in, tabel user dan ID user, data tipenya char 10, tabel beli dan ID beli, data tipenya in. Dan kita masuk ke tabel pemasok ya, tabel yang ketiga yaitu tabel pemasok. Yang dimana itu ada KD pemasok, data tipenya char 5, nama, data tipenya varchar 50, alamat, data tipenya 50, telepon, itu data tipenya ada varchar sebanyak 13, email varchar 6, tabel barang dan KD barang itu char 5, dan tabel barang dan KD barang itu char 5, tabel beli detail dan ID beli detail itu in, data tipenya. Dan kita masuk ke tabel yang keempat ya. Kita tabel yang keempat. Tabel yang keempat itu tabel user ya. Kita masuk ke tabel user. Yang dimana ada ID user, data tipenya char 10. User, data tipenya char 10. Password, itu disingkat ya. Data tipenya varchar 10. Foto, data tipenya varchar 50, nick itu data tipenya char 5. Dan kita masuk ke tabel yang kelima ya, tabel beli. Itu tabel beli itu berisi data ID beli, ID tabel beli itu data tipenya in, nick char itu 5, non faktur beli itu 5, tanggal itu data tipenya date, jam itu data tipenya time, ID beli detail itu data tipenya in. Dan kita masuk ke tabel yang ke-6 yaitu tabel beli detail. Itu ada ID beli detail itu data tipenya in, nomor beli data tipenya in, KD barang data tipenya char 5, jumlah itu data tipenya in, KD pemasok itu data tipenya char, tabel beli dan ID beli itu data tipenya in. Dan kita masuk ke tabel berikutnya yaitu tabel jual ya. Tabel jual itu ada ID jual, data tipenya in, nick, data tipenya char, non faktur, data tipenya char, tanggal itu data tipenya date ya, itu wajib ya, jam, time, ID jual, detail in. Dan kita masuk ke tabel yang terakhir yaitu tabel jual detail. Itu ada termasuk ID tabel jual detail itu data tipenya in, nomor in juga, KD barang itu data tipenya char 6, char 5, nomor itu data tipenya in, KD barang char 5, udah ya, diskon ya, data tipenya desimal, dan tabel jual dan ID jual itu data tipenya in. Ya, ini termasuk kegiatan membuat atau menciptakan database ya. Yang dimana kita langsung masuk saja ke diagram ya.
Ini diagramnya ini ya. Saya sudah membuat diagramnya. Tinggal ini ya, tinggal ditarik saja ke sini, tinggal ditarik ini ya. Tinggal dirapikan saja. Dirapikan, ini di sini banyak tanda panah. Sesuai dengan arahan dari guru ataupun dosen ya. 8 ini 1 2 3 4 5 6 ya. Kita tinggal apa saja? Kabel user. Tinggal dirapikan saja, tinggal ditarik begini saja. Dirapikan. Nah, ini sesuai dengan arahan. Nah, ini sudah termasuk kegiatan menciptakan database ya, menciptakan database yang dimana tadi saya membuat nama toko ya, nama tokonya itu yaitu DB Toko, yang dimana DB Toko itu ataupun nama database itu terdapat di dalamnya itu 8 tabel ya. Terima kasih ya, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang masih dalam proses belajar membuat atau